Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Salsa dari kelas 12 OTKP 1. Saya ingin mempresentasikan soal yang ada di halaman 68 buku paket. Yang pertama, jelaskan arti pentingnya laporan kas kecil bagi perusahaan. Yang pertama, mempermudah akuntan mencatat keuangan. Dengan adanya pembukuan kas kecil, tentu kerja akuntan ketika mencatat keuangan perusahaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengeluarkan dana darurat perusahaan. Soal nomor 2, sebutkan metode untuk pencatatan dana kas kecil dan jelaskan. Yang pertama, sistem dana tetap atau biasa disebut dengan impress fund system merupakan besarnya dana kas kecil selalu tetap sebesar dana yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem dana tidak tetap atau berubah-ubah atau biasa disebut dengan fluctuation fund system merupakan metode pengisian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan impress fund system dan fluctuation fund system. Yang pertama, dalam pengisian dana awal. Pada sistem dana tetap diisi dengan dana kas kecil yang selalu tetap pada setiap periodenya. Sedangkan pada sistem fluktuasi diisi dengan dana yang berbeda setiap periodenya. Yang kedua, pembelanjaan kas kecil. Pada sistem dana tetap, pembelanjaan tidak dibuat jurnal, hanya dibuat bukti transaksi pengeluaran kas saja. Namun pada sistem fluktuasi, pembelanjaan selalu dibuat dengan jurnal, yaitu mendebet biaya pada kas. Dalam pengisian kembali pada sistem dana tetap, yaitu pengisian kembali sesuai dengan kebijakan awal perusahaan. Sedangkan pada sistem fluktuasi, pengisian kembali sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Soal nomor 4 yaitu jelaskan ketentuan pengelolaan kas kecil. Yang pertama, pemakaian kas kecil tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedua, kas kecil tidak dipergunakan untuk memberi pinjaman kepada karyawan perusahaan sebab kas kecil digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan saja. Yang ketiga, pengeluaran yang akan dilakukan harus diajukan terlebih dahulu dan disetujui oleh financial controller dengan cara ditandatangani sebagai bukti persetujuan penggunaan kas kecil. Soal yang kelima, jelaskan tujuan dibentuknya kas kecil. Yang pertama, untuk menangani masalah yang ada di perusahaan. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Itu hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.